Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat UNIQ rahimakumullah, Islam sebagai agama yang paripurna, Islam sebagai rahmatan lil alamin telah banyak mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persaudaraan. Keimanan seseorang bisa diukur dengan sejauh mana ia mencintai saudara mukmin lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah seorang di antara kalian beriman kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat UNIQ, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk santai dengan para sahabatnya. Di tengah perkumpulan itu, di tengah perbincangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tertawa ringan, sehingga tampaklah kedua gigi depan beliau. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kebetulan ada di majelis itu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu kemudian tertawa?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Malaikat memberitahuku bahwa suatu hari nanti saat hari kiamat akan ada dua orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil duduk bersimpuh dan menundukkan kepalanya. Salah seorang dari kedua orang tersebut kemudian berkata, 'Ya Rabb, hamba ingin keadilan.' Hamba menyampaikan bahwa saudara hamba ini ketika hidup di dunia telah berbuat aniaya kepadaku. Maka kemudian saya minta agar kebaikannya diberikan kepadaku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagaimana saya akan memberikan kebaikan saudaramu ini, sedangkan di dalam dirinya sekarang sudah tidak ada kebaikan?" Orang itu berkata lagi, "Kalau begitu biarlah dosa-dosa hamba dipikul olehnya." Sampai pada cerita tersebut kemudian mata Rasulullah berkaca-kaca dan kemudian jatuhlah air matanya dan kemudian beliau kemudian menangis. Kemudian bersabda, hari itu adalah hari yang sangat mencekam karena semua orang pada hari itu berharap agar dosa-dosanya dipikul oleh orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Allah bersabda kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkatlah kepalamu, lihatlah apa yang ada di depanmu." Orang itu kemudian menjawab, "Ya Rob, aku melihat di depan hamba ada sebuah istana yang sangat megah. Di dalamnya terdapat berbagai macam perhiasan yang terbuat dari intan berlian. Untuk siapa itu semua ya Rob? Apakah untuk nabi-nabimu yang luar biasa? Apakah untuk para siddiqin? Atau untuk para syuhada yang telah berjuang di jalan kamu?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tempat itu, istana itu akan kita berikan kepada orang yang mampu membayarnya." Orang itu kemudian bertanya lagi, "Siapa yang mampu membayarnya ya Rabb?" Allah kemudian berfirman, "Kamu pun bisa membayarnya." Orang itu bertanya lagi, "Dengan cara apa saya akan membayar ya Rabb?"
Allah kemudian berfirman, kamu bisa membayarnya dengan cara kamu memaafkan saudara kamu yang telah kamu adukan kezalimannya kepadaku. Kemudian lelaki itu berkata, saya telah memaafkan dia. Allah kemudian berfirman, kalau begitu maka istana itu milikmu. Sekarang gandenglah sahabatmu itu dan masuklah ke surgaku. Allahu Akbar. Betapa sekali lagi memaafkan itu adalah hal yang luar biasa. Berbicara tentang memaafkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak telah memberikan contoh kepada umatnya. Di antaranya salah satunya adalah suatu ketika Rasulullah diperlakukan secara kasar oleh orang Badui sehingga kemudian bajunya sobek. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah kepada orang Badui tersebut? Rasulullah malah kemudian menghadiahi orang Badui tersebut dengan gandum dan kurma yang kemudian beliau ambil dari rumahnya. Dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik berada dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimin al ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia lainnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat Unique rahmakumullah, dari cerita yang Bapak sampaikan tadi dapat kita mengambil beberapa kesimpulan bahwa yang pertama, persaudaraan itu adalah ajaran kita yang harus kita pegang. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun saudara kita berbuat salah kepada kita, itu adalah tetap saudara kita. Yang penting bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan. Berlapang dadalah, dan kita yakin bahwasanya kita juga mungkin akan berbuat salah kepada manusia yang lainnya. Maka kemudian ketika kita berusaha untuk memberikan maaf, ingatlah Allah telah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Di akhir cerita ini Bapak sampaikan pada kalian sebuah pantun. Sebentar lagi hari Lebaran, saatnya berkumpul dengan keluarga. Hayo kita selalu jaga persaudaraan, insya Allah kita akan bahagia kelak di surga. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa pada cerita hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.